Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Resolusi hijrah. Karena hari ini adalah hari-hari menjelang masuk tahun baru Hijriyah, dan kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah 1441 Hijriyah. Sebentar lagi berarti kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Adalah satu momentum besar bagi orang yang berjiwa besar. Adalah sebuah peristiwa besar bagi yang ingin mengambil pelajaran-pelajaran besar dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW hingga ditetapkannya 1 Muharram sebagai tahun baru. Tahun baru dalam hitungan Hijriyah ini berdasarkan perhitungan bulan, dan umumnya umat Islam di seluruh dunia menjadikan 1 Muharram ini sebagai momentum permulaan perhitungan berdasarkan perhitungan hari dan bulannya. Sementara menentukan minggu dan tahun digunakan perhitungan peredaran matahari. Sidang Jumat rahimakumullah. Dari surah An-Nisa yang saya bacakan, kita mendapatkan semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan apa? Perhatikan ayatnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Qalu fima kuntum. Malaikat terheran dan bertanya kepada orang-orang yang wafat, meninggal dunia dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Apakah dalam bentuk melakukan kesyirikan, atau setidaknya di dalam ayat ini mempertegas rela tetap dalam satu stagnasi, tidak berhijrah bersama orang-orang beriman yang berhijrah. Kepada mereka, malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kok bisa kamu mati dalam keadaan seperti ini? Qalu, mereka berkata, kunna mustadhafina fil ard. Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah ini. Ada di antara orang-orang yang memang terpaksa harus tinggal di Mekah bukan karena tertindas, tetapi tetap akan menjadi informannya. Orang Nabi, orang yang ditutus oleh Nabi atau orang yang sengaja ditempatkan oleh Nabi untuk tinggal di Mekah guna memberikan informasi kepada Nabi di Madinah. Tentu orang seperti ini tidak termasuk di dalam ayat ini. Adalah orang-orang yang tidak rela meninggalkan bapaknya, ibunya, keluarganya, perdagangannya, atau rumah tempat tinggal yang lebih dia cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, sehingga tidak berhijrah. Mereka-mereka lah yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan tertindas berkata seperti itu. Kemudian malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sampai di sini dialog berhenti. Seakan-akan statement malaikat mengunci alasan mereka yang tidak bisa diterima. Sehingga ujung ayat di dalam surat An-Nisa ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika ma'wahum
faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang itu yang tidak berhijrah itu, yang beralasan kami orang-orang tertindas, kami orang-orang lemah itu, yang sesungguhnya memang bukan Allah dan bukan Rasulnya yang menjadi tujuan hidupnya, tempatnya adalah neraka Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sekian lama hidup di dunia, belum tentu juga bahagia, akhirnya ke neraka selama-lamanya. Betapa sialnya hidup orang seperti ini. Kalau pada akhirnya dengan semua cara berfikirnya, dengan semua alasan-alasannya di dunia ini tidak berpihak kepada Rasulullah, tidak berpihak kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, kalaupun dapat pangkat sebentar. Kalau dapat uang tidak pernah bisa mencukupkan dia. Kalaupun dapat semacam keamanan apa yang didapatkan? Karena yang mengamankan dia pun belum tentu aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjilat orang seperti ini atau oportunis orang-orang seperti ini akhirnya adalah di neraka Jahannam. Sedang jemaah rahimakumullah, sebentar lagi bulan Hijriah, tahun baru yang harusnya menjadi tahun baru kita syiarkan setidaknya ada semacam resolusi untuk sebuah semangat baru, lompatan baru yang harus kita lakukan. Situasi COVID-19 tidaklah menjadi penghalang bagi orang beriman untuk senantiasa melakukan lompatan besar di dalam hidupnya, melakukan hal-hal besar untuk masa depannya. Tetapi yang difikirkan bukan hanya diri sendiri. Berpikir tentang hijrah adalah berpikir tentang visi besar ke depan, tentang kita sebagai individu, tentang kita sebagai bagian daripada keluarga, tentang kita sebagai bagian daripada masyarakat, tentang kita sebagai bagian daripada bangsa, tentang kita yang juga bertanggung jawab terhadap negara. Iya, kita juga menjadi bagian sebagai umat Islam di dunia ini dan bagian daripada penduduk dunia. Bahkan kita dengan akhirat kita semua. Orang-orang yang besar yang tidak ingin kehilangan momentum besar akan belajar peristiwa-peristiwa besar dari Nabi SAW. Setidaknya ada dua yang ingin khatib tanamkan di sini. Yang pertama, hijrah yang tidak pernah boleh berubah dan hijrah yang bersifat berkembang. Al-hijrah yang artinya at-tarku, yang artinya meninggalkan dari satu titik, dari satu situasi, dari satu tempat ke yang lainnya, yang artinya meninggalkan. Yang dalam hal ini berarti yang tidak pernah bisa berubah adalah al-hijrah ilallahi wa rasulih. Saya bacakan lanjutan ayat untuk menjadi peringatan buat kita. Ada hijrah yang tidak pernah boleh putus selama-lamanya, al-mumtad, yang harus selalu kita lakukan di setiap saat. Orang yang dimaafkan tidak bisa berhijrah tempat, tapi hatinya, jiwanya, perbuatannya selalu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, digambarkan dalam ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang dimaafkan oleh para malaikat, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang tidak mampu berhijrah teritorial, tidak mampu melakukan hijrah tempat, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya, betul-betul lemah,
dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Sedang jemaah rahimakumullah, ini betul-betul orang mustad'afin yang sesungguhnya memang tidak punya daya, tidak punya upaya, dan tidak tahu jalan menuju hijrah. Namun faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sedang Jumat, tentu kita bukan pada posisi orang-orang seperti ini. Dan kita umat Islam di Indonesia adalah umat terbesar di muka bumi. Saudara kita di Rohingya berteriak, menjerit, mana kakak tertua di ASEAN yang membiarkan kami dipanggang, dibunuh dan disiksa. Saudara kita di Palestina berdoa memohon agar saudara-saudaranya di Indonesia, Muslim terbesarnya, ikut bertanggung jawab terhadap tanah sucinya yang dirampas oleh Israel. Tapi sayang, kebanyakan umat Islam di Indonesia saat ini, selain memikirkan perutnya sendiri, rumahnya sendiri, keluarganya sendiri, organisasinya sendiri, partainya sendiri, ini yang membuat kita kemudian menjadi lemah dan gampang dipecah belah. Proses pembelahan umat Islam saat ini sudah terjadi, dan itu semua dimulai karena mereka mau dijauhkan dari Islamnya dan membiarkan mereka-mereka yang menistakan Islam, menistakan para ulamanya, bahkan ikut-ikutan mendiskreditkan Islam, mendiskreditkan jargon-jargon Islam. Bahkan pada hari ini ada di antara kita yang mengkoreksi simbol 75 tahun Indonesia bergambar salib, malah dibully oleh orang Islam sendiri ketika mengkritisi begitu jelasnya gambar salib. Kita harus evaluasi diri, mulai dari yang terdalam di dalam hati kita. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, atau bahkan berumroh dan berhaji, tapi kemunafikan, naudzubillah, kemusyrikan masih ada. Sama saja kita punya baskom atau ember, kita tempatkan di dalamnya minyak wangi, tapi masih ada bangkai di dalamnya. Lalat masih datang ke sana. Begitulah ketika kefasikan, ketika kedengkian, ketika riya, ketika sum'ah, ujub, takabur, dan semua sifat-sifat kotor di dalam hati dan sifat-sifat lemah kita pelihara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperbaharui dirinya dan mengajak kita semua di awal pagi dan di awal sore membaca doa ini agar kita terbebas dari semua penyakit-penyakit lemah yang 8 itu. Apa penyakit lemah itu? Ham wal hazan, penyakit duka yang bisa menimbulkan penyakit cemas. Yang kedua, penyakit ajaz, lemah yang menyebabkan kita menjadi pemalas. Penyakit al-juban, pengecut. Bentuk pertama orang pengecut biasanya al-bukhl, dia pelit, takut miskin. Dan yang terakhir adalah ghalabatud dain, sifat tukang hutang, tidak malu berhutang. Semuanya dilakukan dengan cara hutang. Orang seperti ini akan menjadi orang lemah, karena orang terlilit hutang akan di bawah tekanan debt collector atau kreditornya. Sedang jemaah rahimakumullah, sikap ini jika kita belum mampu membuangnya, apalagi ditambah
Dan biasanya karena masih ada sifat-sifat yang paling buruk di dalam diri kita, yaitu berupa kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, hasad, kedengkian, atau mungkin juga takabur. Ini semakin memperberat perjalanan hidup kita ke depan. Karenanya lanjutan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim bagi yang ingin membuat resolusi adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah boleh berhenti. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Orang-orang yang senantiasa berorientasi berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, di mana bumi hijrah dia datangi, di situ dia mendapatkan kesenangan yang banyak dan kelapangan, walaupun tidak bisa dilihat oleh orang yang pemalas dan pengecut. Wa may yuhajir min baitihi wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Perhatikan di ayat ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju dalam berhijrah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.